Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Fadila dari kelas reguler 2 18H. Di sini saya akan mempresentasikan tentang podcast saya yang berjudul Tingkat Pengetahuan Ibu tentang dagu sibuk obat bebas di RW 008 Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pada presentasi ini saya menjelaskan tentang 3 hal, yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 penjelasan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Yang pertama akan saya mulai dengan pendahuluan. Latar belakangnya yang pertama itu ada obat, adalah bahan atau panduan bahan termasuk program biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Obat berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Penanganan dan pencegahan berbagai macam penyakit tidak lepas dari tindakan terapi dengan obat. Obat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ada obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, obat narkotika, dan psikotropika. Obat bebas didefinisikan sebagai obat yang dapat dibeli secara bebas oleh masyarakat luas tanpa memerlukan resep dokter, juga dapat dibeli di apotek dan toko obat berizin untuk mengatasi masalah ringan yang bersifat non-spesifik. Dagu sibuk merupakan panjangan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat. Yaitu salah satu program edukasi kesehatan yang dibuat oleh Ikatan Apoteker Indonesia dalam upaya mewujudkan gerakan keluarga sadar obat atau GKSO sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai komitmen dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Perlu adanya pengawasan dalam penyampaian informasi tentang obat bagi pasien dalam mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan baik. Dari hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 didapatkan bahwa 35,2% masyarakat Indonesia menyimpan obat untuk pengobatan sendiri di rumah tangga, baik diperoleh dari resep dokter maupun dibeli sendiri secara bebas. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi untuk masyarakat luas, seperti dilakukan sosialisasi tentang dagu sibuk obat, karena jika penggunaannya salah, tidak tepat, tidak sesuai dengan takaran dan indikasinya, maka obat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia. Dari data dari hasil penelitian sebelumnya di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muarang, Kabupaten, dapatkan presentasi sebanyak 25% untuk kategori sangat baik, 60% untuk kategori baik, dan sisanya 15% untuk kategori cukup. Walaupun hasil penelitian tersebut didapatkan persentase tinggi sebanyak 65%, tapi masih ditemukan sebanyak 15% kesalahan dalam penggunaan pengolahan obat. Karena minimnya kesadaran masyarakat akan pemusnahan obat, terutama ibu yang merupakan peran utama dalam suatu keluarga. Hal ini yang menjadikan alasan utama bagi saya sebagai penulis untuk melakukan penelitian mengenai pengetahuan ibu tentang dagu sibuk obat bebas di lingkungan tempat tinggal saya di RW 008 Kecamatan Duren Sawit. Perumpamaan masalah dalam penelitian ini mengenai tingkat pengetahuan ibu tentang dagu sibuk obat bebas di RW 008 Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkatan pengetahuan ibu mengenai dagu sibuk obat bebas, mengenai yang pertama definisi obat bebas, yang kedua cara mendapatkan obat bebas, ketiga cara menggunakan obat bebas, yang keempat cara menyimpan obat bebas, serta cara membuang obat bebas dengan benar. Manfaat penelitiannya bagi saya sebagai penulis menambah tingkat pengetahuan penulis tentang dagu sibuk obat bebas, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah saya dapatkan dari penelitian yang saya jalani. Yang kedua, bagi instansi sebagai referensi dan untuk perpustakaan Sikat Kifa mengenai dagu sibuk obat bebas, dan sebagai referensi bagi mahasiswa lain untuk melanjutkan penelitiannya. Yang ketiga, bagi masyarakat sebagai sumber informasi mengenai pentingnya pengetahuan dan penerapan mengenai dagu sibuk obat bebas supaya tidak terjadi kesalahan dalam mendapatkan, menggunakan, dan membuang obat.
Lalu yang kedua ada bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Pertama, pengetahuan. Itu dijelaskan sebagai hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Dengan sendirinya pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi pada objek. Tingkat pengetahuan dalam domain kognitif itu dia mencakup tingkatan tahu, memahami, interpretasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua ada tentang ibu. Menurut KKBI tahun 2005, pengertian ibu rumah tangga adalah seorang ibu yang hanya mengurus rumah keluarga saja. Selain itu dijelaskan pula bahwa ibu rumah tangga sebagai wanita yang telah menikah dan menjalankan tanggung jawab mengurus kebutuhan di rumah. Selain itu, menurut pendapat Walker dan Thompson, ibu rumah tangga adalah wanita yang telah menikah dan tidak bekerja, menghabiskan sebagian waktunya untuk mengurus rumah tangga dan mau tidak mau setiap hari akan menjumpai suasana yang sama serta tugas-tugas rutin. Berdasarkan uraian di atas, dapat disebutkan bahwa ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang telah menikah, memiliki peran sebagai seorang ibu, istri, dan juga memiliki atau pekerja rumah tangga. Yang ketiga, dagu sibu. Dagu sibu itu salah satu upaya pendidikan bagi masyarakat yang diselenggarakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan oleh tenaga kefarmasian. Obat bebas itu obat yang dijual bebas di pasaran yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Merupakan obat paling aman karena dapat digunakan sebagai obat yang penanganannya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Lalu juga swamedikasi dengan tanda berupa warna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Selanjutnya, mendapatkan obat sesuai peraturan Pemendak nomor 51 tahun 2009, masyarakat dapat mendapatkan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian seperti di apotek, instalasi rumah sakit, klinik, dan toko obat berizin. Kedua, mendapatkan obat. Informasi penggunaan obat bagi pasien dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu informasi umum cara penggunaan obat dan informasi khusus cara penggunaan obat. Yang pertama ada informasi umum. Yang intinya ada cara minum obat sesuai anjuran yang tertera pada etiket. Waktu minum sesuai dengan yang dianjurkan seperti pagi. Berarti obat itu harus minum antara pukul 6 sampai 7 pagi. Aturan minum obat yang tercantum dalam etiket harus dipatuhi. Lalu obat harus diminum sampai habis, biasanya untuk obat antibiotik. Penggunaan obat bebas atau obat bebas terbatas tidak dimaksudkan untuk penggunaan secara terus-menerus. Menghentikan penggunaan obat apabila memberikan manfaat atau timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Jika perlu, segera menghubungi tenaga kesehatan yang terdekat. Dan yang terakhir, sebaiknya tidak mencampur berbagai jenis obat dalam satu wadah. Informasi khusus cara penggunaan obat untuk obat oral diberikan melalui mulut, merupakan pemberian yang paling praktis dan mudah. Dan obat yang dapat diberikan secara oral itu ada tablet, puyer, kapsul, dan cairan. Untuk tunjuk penggunaan obat, yang pertama untuk sediaan obat padat, yaitu obat oral dalam bentuk padat. Sebaiknya diminum dengan air matang. Hubungi tenaga kesehatan apabila sakit dan sulit untuk menelan obat. Ikuti petunjuk tenaga kesehatan kapan saat yang tepat untuk minum obat. Apakah saat perut kosong atau saat pada sudah makan atau sebelum makan, atau pada saat malam hari sebelum tidur. Kedua, sediaan obat larut yaitu digunakan sendok takar dengan alat lain seperti pipet, gelas takar obat. Jika minum obat dalam bentuk cairan atau bentuk larutan, sebaiknya tidak menggunakan sendok rumah tangga karena ukuran sendok rumah tangga tidak sesuai dengan ukuran dosis. Berhati-hati terhadap obat kumur, jangan diminum, dan biasanya terdapat peringatan pada kemasan obat kumur. Sediaan obat larut biasanya dilengkapi dengan sendok takar yang mempunyai tanda garis sesuai dengan ukuran 5,0 ml, 2,5 ml, dan 1,25 ml.
Untuk yang kedua, obat luar. Obat luar merupakan obat yang diberikan tidak melalui saluran pencernaan atau bukan melalui mulut. Untuk yang sedaran kulit itu ada beberapa bentuk sedaran obat yang penggunaan untuk menggunakan kulit seperti bentuk bubuk halus atau bedak, cairan atau yang dalam dengan lotion, setengah padat seperti krim dan salep. Untuk pencegahan kontaminasi dan pencemaran, baiknya sesudah dipakai wadah harus tetap tertutup rapat. Cara penggunaan bubuk halus atau bedak itu, pertama kita mencuci tangan dahulu, oleskan atau taburkan obat tipis-tipis pada yang terinfeksi, lalu kita mencuci kembali tangan dari sisa-sisa obat. Cara yang ketiga, cara menyimpan obat. Obat disimpan sesuai dengan yang ditulis dalam kemasan, kecuali bila harus disimpan secara khusus. Umumnya disimpan di tempat sejuk sekitar 15-20 Celcius, kena matahari langsung dan tidak di tempat yang lembab. Dan kalau bisa jauhkan dari jangkauan anak-anak. Penyimpanan non-khusus itu seperti di kulkas, biasanya untuk sediaan sektoria yang dimasukkan melalui dubur. Karena pada suhu ruang, sediaan sektoria akan melalai dan mencair. Dan itu ada insulin dan vaksin yang belum dibuka juga disimpan di kulkas dalam suhu tertentu. Yang terakhir itu ada cara membuang obat. Obat dibuang jika sudah rusak atau mengalami kadaluarsa, sehingga tidak dapat digunakan kembali. Pembuangan obat bebas dilakukan sendiri oleh masyarakat dan sebaiknya dibuang dengan cara tertentu sehingga tidak dapat digunakan lagi oleh oknum-oknum yang tertentu. Yang terakhir itu ada bab 3 tentang metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan tujuan mengetahui gambaran pengetahuan terhadap program Dagusibu. Rangka konsepnya, variabel penelitian pengetahuan Ibu tentang Dagusibu obat bebas, menyangkut definisi obat bebas, cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat. Definisi operasionalnya itu untuk variabelnya pengetahuan Ibu mengenai Dagusibu obat bebas. Definisi segala hal yang diketahui Ibu mengenai Dagusibu obat bebas yang meliputi definisi obat bebas, cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat. Penyimpanannya itu dengan kuesioner, hasilnya baik jika didapatkan 76-10%, cukup jika didapatkan 56-75%, kurang jika hasil yang di bawah 56%. Skalanya ordinal. Jenis penelitian ini adalah non-eksperimental dengan menggunakan kuesioner dan dilakukan di lingkungan RW 008 Kecamatan Duransawit, Jakarta Timur pada Januari dan sampai Agustus 2020. Alat yang digunakan, alat tulis berupa selembaran kuesioner. Kerjanya yang pertama perizinan, yang kedua survei pendahuluan, ketiga uji validasi, yang keempat pengamen data, kelima pengolahan data, dan terakhir pembahasan hasil dan penyajian data. Prosedur penelitian, perizinan, survei pendahuluan, uji validasi, pengamen data, pengolahan data, dan pembahasan hasil dan penyajian data. Populasi sampel. Populasi pada penelitian ini adalah ibu di lingkungan RW 008 Kecamatan Duransawit. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini proportional sampling, di mana RW 008 memiliki RT sebanyak 10 RT, maka penelitian akan diambil 20% dari KK dan didapatkan sebanyak 453 sampel dari total RT. Instrumen penelitian itu data dikumpulkan dalam penelitian ini adalah primer yang diperoleh melalui pengamatan atau menggunakan kuesioner dengan melakukan penjelasan mengenai pengetahuan terlebih dahulu. Rancangan analisa data itu dengan menggunakan analisa univariat, yaitu analisis yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian dengan menampilkan distribusi frekuensi dari tiap variabel. Sekian presentasi yang saya jabarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.